Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الشفاعة سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنسل والمسواتها فألهمها أجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Hadirin segenap ahli pengajian secakan hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita syukur? Yang pertama, syukur bil syukur berjalan dengan bersyukur dengan hati. Bagaimana caranya kita bersyukur dengan hati dengan kita meyakini dan mengakui bahwa segala kenikmatan yang sampai kepada kita, keluarga kita, kenikmatan zahir dan batin, kenikmatan kita bisa prediksikan gajian tanggal berapa, kira-kira lah ya. Ada kenikmatan lain yang kita nggak bisa nyangka. Tahu-tahu dapat dari umroh, Allahumma utamanya. Maka pertama hati kita yakin bahwa itu adalah murni dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita yang rajin berdoa, bukan yang karena kita lembur sampai malam ya. Tetapi yang hati, oh ini karena Allah mengundang saya dan kenikmatan tersebut. Dan orang yang diberi kenikmatan oleh Allah selain yakin bahwa diberi kenikmatan oleh Allah, yakin apapun yang sampai kepada panjenengan semua itu faminallah nikmat itu dari Allah. Kita biasa babiah yang jais boleh jadi sebab terjadi boleh bisa menyenangkan, boleh juga tidak jadi sebab. Dan kita berdoa senang ya, boleh berkata-kata dengan rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kalau itu nikmat ya boleh senang, jangan masa sedih. Masa dikasih surprise atau enggak senang sih. Kemudian ini nangis pulang, bagaimana nih dikasih surprise ya? Maka kalau dapat nikmat kita senang, alhamdulillah. Dengan lisan kita syukurnya kita bersyukur Allah. Pertama dengan hati, kedua dengan lisan. Pertama kita menyanjung Allah, kita sampaikan bahwa ini semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita sudah ikrar bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah kita bisa hidup, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Dan yang ketiga syukur bil arkan. Kita syukur sudah diberi hidup dan kehidupan oleh Allah, sudah diberi cerita kehidupan yang begitu panjang. Di situ ada likikum.
Dan kita harus senang. Caranya bagaimana cara senang? Dengan cara kita gunakan agar tetap senang dunia dan akhirat. Dan dunia adalah madzaqun amil akhirat. Dunia itu adalah cicip nikmat yang sempurna nanti di akhirat. Ngopi enak apa? Buah-buahan yang ada dalam cara saja, maka saya itu tidak tinggi. Anda ngopi maksimal berapa? Ngopi sekali paginya sudah cukup berapa gelas mangkok? Oke, 1,5 kedua ya. Nah, tapi di surga itu tidak ada batasnya. Anda satu majelis ngobrol umpamanya dengan orang-orang suci, orang mulia di surga nanti. Ngobrol itu kali tidak bakal sakit perut, tidak bakal sakit. Kenapa? Surga tidak ada sakitnya. Baik, nikah anak apa? Udah saya lihat semua ya, yang bagaimana kan enak? Beberapa sendiri. Oke, kita beda lagi, cantik gak? Maka anda pada istri itu yang sayang istri. Maka itu juga bagian dari kenikmatan yang menilai kita untuk berusaha mendapatkannya. Maka dapat menentukan hanya bidadari. Dan pada pertama lagi kenikmatan rokok yang saya bisa jawab. Ini kalau disuka dalam rokok, saya nggak bisa jawab. Tapi kalau semua kenikmatan di dunia itu adalah megah, itu sesuatu yang terkecil di dunia ini yang dapat tidak sempurna. Pertanyaannya, Anda akan menjadikan dunia sebagai tujuan atau sebagai wasilah perantara? Sebagai apa? Sebagai perantara keemat agar itu di dunia. Maka kita diamati hidup ini ada kesabaran, juga ada syukur. Jangan kita sedih terus, tetap ada bahagia bayar. Alhamdulillah. Baik, supaya rezeki kita praktik, saya mau bertanya dulu kepada panjenengan semua. Biar enak jawabannya ya. Ini jawabannya yang tentu saya, kalau saya bilang salah ya jangan marah Pak ya. Ya mau bikin pertanyaan saya. Panjenengan datang ke majelis ini ya, pasos ya. Pasos apa pasos? Pasos. Jawabannya apa? Fasilitas. Pasos sebenarnya bukan pasos. Kalau ini dapat pasos, ada pasos ini kita akan dibahas. Bekal Anda di sini apa saja Pak? Ya kalau pertama yang foto-foto ini sudah jelas ada rokok dan korek. Ada itu. Dan bukan itu berbeda. Karena itu tidak hanya berlaku untuk kita di mana-mana di bawah. Ke masjid aja ditanya. Sedangkan orang tidak. Bekalnya ada berapa Pak? Anda membawa apa saja datang ke sini? Anda datang bawa apa? Bawa apa? Bawa logo raga badan. Anda dulu, maka Anda berangkat membawa apa? Badan. Yang kedua apa dibawa? Akal. Karena banyak yang punya badan, tapi akalnya tidak dibawa. Nah, maka Anda ke sini karena siap mengaji, siap bertakwa kepada Allah, mengisi rahmat rohani kita ya. Kita butuh akal, butuh konsumsi akal kita. Yang ketiga bahwa apa? Jawaban hati. Bahwa apa? Hati kita. Mendengar ada tiga bekal kita. Dan ini tidak itulah yang menyebabkan Allah mengutus wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kita bahas dulu raga kita. Raga makanannya adalah sesuatu yang berulang karena dasar kita bagi bayar terbuat dari apa? Jadi dari tanah. Jadi yang baru ada makan itu sayur-sayur tanah semua, buah-buahan. Kalau itu bagaimana? Tidak bisa konsumsinya. Untuk menunjukkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diberikan zat yang sehat, maka zakat dari badan ini adalah ulum syariah,
ilmu syariat. Ilmu berhubungan, ilmu mengerti dengan jasad kita ini. Ilmu kenapa orang yang sudah mati sudah tidak wajib sholat. Kenapa? Karena jasad sudah tidak bisa dipakai lagi. Kita semua masih hidup, maka badan kita harus kita zakati. Badan ini harus kita sucikan. Zakat maknanya mensuci. Jadi kita sucikan agar apa? Agar begitu pada masyarakat terwujud, agar bangkit dari alam kubur, agar dikasih jasad yang sehat, dikembalikan bentuk yang lebih sempurna. Kenapa? Karena Anda melaksanakan ulum syariah, karena Anda melaksanakan fikih, melaksanakan ajaran syariah. Apa contoh syariat? Ajaran wudhu, sholat, puasa, kurban, ya, itu semua ajaran syariat. Sudah berfungsi ya. Supaya jasad nanti kita dapat nanti bangkit dalam keadaan baik, malah lebih baik lagi, maka mari kita kembangkan, kita syukuri jasad ini, kita dekatkan menjadi badan jasad yang selalu bersujud dan berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah paham ya? Ini bukan ilmu kebatinan. Memang kita belajar batin, tapi kita belajar lahir dan batin. Sampai di sini paham ya? Ngaji ini nggak lama, tinggal 1 menit lagi. Yang kedua, kita berlakukan bahwa apa bersakal berpikir apa? Kata yang berpikir, akal itu disebut juga sebagai al-hijr. Ya, al-hijr itu maknanya memisah. Akal berfungsi untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu kan ya? Ini benar, ini salah. Ini kufur, ini tidak. Bisa dibedakan? Bisa. Ini kafir, ini bisa dibedakan. Maka orang-orang yang tidak sempurna akalnya tidak bisa mengerjakan sholat. Maka dikatakan sama orang-orang yang senyum-senyum sendiri di jalan, ngomong sendiri, karena akalnya tidak sehat. Ya, mereka tidak bisa memilih, tidak bisa. Tidak bisa kamu yang baik yang benar, tidak bisa. Nah, kita orang yang waras semua, insya Allah, maka kita berzakat akal. Apa zakat akal? Maknanya zakat akal adalah kita bersihkan, kita sucikan akal kita agar netral, agar baik dan sehat, menjadi sehat akal atau berakal sehat. Maka sebetulnya dengan akal Allah mewajibkan kita belajar ilmu aqidah. Allah berfirman ta'alam annahu la ilaha illallah. Yang pertama ta'alam annahu la ilaha illallah. Allah berfirman ta'alam maka belajarlah, pahami tentang makna la ilaha illallah. Berarti Anda, saya semua diperintahkan untuk belajar tentang iman. Ini iman, ini kubur, ini namanya untung, ini namanya rugi, kan begitu ya? Maka orang dagang kan begitu ya? Itu. Kalau bisa mengajar sedikit-sedikit untuk selesai, kan begitu ya? Nah, guru terus membawa begitu. Ilmu akibat ini adalah untuk zakat akal kita, agar kita berbeda dari makhluk yang lain, berbeda dari binatang. Ya, dan kita bisa membedakan ini Allah, ini bukan. Allah itu sifat kita, terdahulu tidak mengalami perbedaan, makhluk mengalami perbedaan. Kalau makhluk kaya apapun dia bentuknya, dia tidak mungkin menjadi Tuhan. Kira-kira paham ya? Itu akidah. Akal harus diberi akidah. Maka banyak orang-orang yang kalau mau memikirkan Al-Quran, memikirkan syariat Islam, dipikirkan dengan logikanya, dipahami dengan diterima, insya Allah dia pasti dapat hidayah. Karena
akal adalah jalan menuju hidayah. Jadi kalau Anda pakai kata hidayah, bertambah banyak hidayahnya semakin terang hati Anda belajar akidah, perbaiki iman kita. Itu namanya kita bersyukur diberi bekal yang kedua, yaitu akal. Sudah apa ya? Yang ketiga, yang terakhir, hati. Al-qalb, hati. Apa maksud hati? Apa maksud hati? Ini kalau juga sudah beberapa saya tahu ini. Udah beberapa, apa itu ada fungsinya? Anda punya uang, ya, hasil Anda bekerja yang capek, kajian, dapat kebulan lagi ya, dapat pegang. Itu yang berapa? Uang banyak kan? Kemudian ada orang yang fakir miskin, lewat atau kita tahu ada teman yang sangat mendapatkan. Akan kita mengatakan ini hak saya, betul. Tetapi kita hati kan? Benar? Benar hati. Maka hati bebannya adalah feel, merasakan feeling itu pekerjaan hati. Paham ya? Kalau hati kita hidup nggak mati, maka kita akan sempurna dalam kehidupan. Maka agama yang kebedaannya bilang kita membutuhkan namanya ilmu tasawuf, ilmu tasawuf nafsi, ilmu mensucikan hati. Bagaimana agar hati ini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya dasar yang sujud, bukan hanya akal yang terbuka Allah, tapi hati benar-benar merasakan kebenaran. Benar-benar hati merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati harus dibina dengan ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nafsi, dikenal dengan nama ilmu ihsan. Yang pertama, tadi kita belajar tentang jasad, kita harus belajar tentang bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar sesuai syariat. Kita butuh ilmu syariat. Ilmu syariat disebut ilmu ibadat atau ilmu Islam. Orang yang punya ilmu Islam namanya muslim. Maka syarat syahadat harus diucapkan sehingga menjadi syarat muslim. Yang kedua yang bukan, atau kita bisa membedakan ini Allah, ini bukan. Allah itu harus esa, tidak boleh berbeda. Maka akal ini ilmu yang kedua namanya ilmu tauhid atau ilmu iman. Orang yang mengerti ilmu iman disebut mukmin. Jadi mukmin adalah orang yang beriman bahwa Allah itu dan sendiri Allah. Yang ketiga kita belajar untuk tasawuf nafsi disampaikan dalam surat apa ya? Wadah sih Muhammad saya ada yang apa surat apa ya? Iya, surat Al-Quran. Ya, apa semua saya paham yang banyak. Wadah sih saya ada demi hati. Wadah saya bagaimana Allah menyempurnakan. Bagaimana cara menyempurnakannya? Allah beri dua jalan. Yang paling benar berjurah takwa Allah jelaskan. Ini takwa, ini tujuan, ini baik, ini baik. Maka Allah mengatakan, "Wajiblah menzakkara akan diukur orang yang mensucikan hatinya." Walaupun orang berzakat dan sujud rugi orang yang mengotori hatinya. Ketika ilmu ini wajib dipelajari. Ilmu tentang ibadah kita dari ilmu Islam, ilmu tentang akidah kita, ilmu iman, dan ilmu tentang membersihkan hati kita, ilmu ihsan, tiga-tiganya wajib dipelajari. Ini sebagai bentuk apresiasi kita melaksanakan ya ayyuhalladzina amanu khudhu fisilmi kafah. Wajib orang-orang yang beriman masuklah agama Islam dengan kafah, dengan sempurna. Dan Nabi menyampaikan kepada Nabi ketika malaikat Jibril hadir kepada beliau, menyampaikan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Kemudian Nabi bertanya kepada orang-orang, apakah anda tahu yang menjalankan iman, Islam dan ihsan? Sahabat menyatakan kami tidak tahu ya Rasulullah. Anda beritahu. Kemudian Nabi menyampaikan bila adalah Jibril datang dari sisi Allah
mengajarkan kepada panjenengan semua tentang 3 pilar agama penting, yaitu beriman, tentang Islam, tentang ihsan. Jadi maka kalau kita belajar 3 itu, kenapa? Karena kita punya raga, ya, kedua kita punya akal, dan kita punya hati. Sudah apa ya? Itu adalah insan kamil. Itu saja sebagai bekal kita. Kalau kami tahu ngajinya ini, apa ngaji kita bisa kelimah, itu yang dikaji. Dan ngaji kita memang lain, karena memang kita ngajinya itu sudah dari awal itu ada usaha kopinya katanya. Ya, karena kopi itu singkatan dari ngolah pikir, ya, ngopi ngolah pikir, agar kita belajar mikirkan, belajar ya, kita belajar tentang agama kita. Kemudian bapak-bapak yang saya hormati, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu menuntun kita, memperbaiki jiwa kita, memperbaiki akal kita, memperbaiki hati kita ini agar senantiasa tunduk, patuh dan khidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mari kita berdoa bersama karena sudah khataman tadi ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan kepada Al-Quran diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk pengabdian dan takarruf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسمع وما يرضى ولا تهدنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى فحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة نجعلنا بها من أهل العلم والعبادة اللهم لك ومعنا من شرك العباد الصالحين دنيا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أكرمنا بكرامة خلق القرآن وشرفنا بشرائع خلق القرآن اجعلنا يا الله من أهل القرآن. اللهم حمد أهل القرآن واجعله لنا اللهم ذكرنا منه نصيبنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز الرحمن يا كريم وستار يا حليم الجبار بجاهك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
عليهم ولا المغضوب عليهم ولا الضالين الذين آمنوا جميع المسلمين آمين. Demikian yang bisa Allah sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya Bapak-Bapak semuanya ya Pak ya. Maaf saya baru datang ke sini, kita baru kenalan, udah berani hadir dan di depan Bapak-Bapak semua. Mungkin kurang sopan, mohon dimaafkan Pak ya. Terima kasih, selamat menikmati kopinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.